Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Agus Saryadi dan rekan saya Muhammad Rizky Ardiansa. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil UAS kami yang berjudul mainaja.com. Mainaja.com ini adalah sebuah situs untuk pembelian tiket event atau acara. Mungkin untuk pertama kali kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai BRD terlebih dahulu. Oke, baik. Berikut ini adalah IRD dari mainaja.com. Dan di sini ada beberapa tabel yang kita hapus, yaitu ada table order user, table event image, dan yang terakhir adalah order event package. Alasan kenapa kita hapus 3 tabel tersebut yaitu karena sebelumnya penggunaan tabel tersebut itu kurang efisien, sehingga kita hanya menambahkan field pada tabel-tabel yang sebelumnya sudah berrelasi. Oke, untuk di bagian login, yang mana di sini adalah proses autentikasi, di sini kita punya beberapa akun untuk tiap role, di mana role untuk admin di sini kita masukkan email admin dan passwordnya. Oke, ini sudah masuk dalam halaman admin. Di sini terdapat beberapa menu. Oke, sekarang kita coba untuk logout lalu login dengan akun dari organizer-nya. Di sini coba masukkan. Oke, di sini bisa terlihat jumlah dari menu yang terbuka atau yang tersedia. Di situ kita sudah mengatur autentikasi dan otorisasi dari akun yang login. Oke, untuk penjelasan source code-nya kita bisa cek di sini untuk halaman login, URL-nya adalah login, bisa kita cek di file root. Oke, kita cari login. Nah, di sini ada login dengan method get dan method post. Untuk method get ini untuk menampilkan halaman login, dan untuk post ini adalah memproses autentikasi dari login tersebut. Nah, di sini ada pada out controller. Kita cari filenya. Oke, di sini sudah terdapat file out controller. Di sini kita definisikan untuk penggunaan user modelnya di function construct. Lalu ada login untuk menampilkan form login tadi. Nah, di sini untuk proses submit dari login itu, di sini kita ada pengecekan bahwa jika email dan passwordnya itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan rules validasinya. Nah, kalau misalnya dia udah sesuai, dia dicek berdasarkan email dan password yang terdapat di user model. Nah, jika ada, itu kita set untuk session dari data user model yang sudah kita cek terdapat datanya atau tidak. Di sini ada ID, nama, role, email, nomor telepon, ID dari event organizer-nya apa. Lalu kita kasih is login itu true. Nah, di sini ada pengecekan jika role tersebut adalah organizer atau admin, maka dia akan redirect ke admin dashboard. Dan jika tidak, maka dia akan beralih ke halaman utamanya. Dan jika dia tidak sesuai dari data user model, maka dia akan dikembalikan ke halaman login. Lalu kita balik ke roots. Nah, setelah login tentunya terdapat semacam kayak penjagaan dari masing-masing root yang sudah kita define. Nah, di sini ada filter outward. Nah, outward ini adalah pengecekan untuk
ketika kita mengakses halaman dari root yang di dalam filter itu, nah jika dia tidak true atau false dari is-login-nya, maka dia akan dikembalikan ke halaman login untuk login terlebih dahulu. Nah, untuk bisa dipakai outgoing ini, kita perlu mendaftarkannya di filters. Nah, di sini filters. Seperti itu. Pada kategori event, ya di sini kita akan mencoba. Di sini udah ada dua buah kategori, yaitu yang pertama yaitu kategori seminar, yang keduanya adalah konser. Mungkin kita yang pertama akan dilakukan adalah menambah kategori. Misalnya komedi. Kita simpan. Nah, di sini udah muncul ya untuk kategorinya, komedi yang paling atas. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengupdate ya, mengupdate kategori. Jadi misalnya dari komedi ke olahraga. Oke, disimpan. Nah, di sini udah berganti ya, dari yang sebelumnya dari kategori komedi berubah menjadi kategori olahraga. Nah, di sini kelihatan bahwa untuk tambah kategori dan proses update-nya sudah berhasil di. Untuk kategori event, kalau kita akan melihat codingannya, kita bisa melihat di bagian URL di situ ada event kategori. Nah, kita bisa copy. Nah, gitu. Nah, kita masuk ke bagian source code-nya. Ini di bagian roots ya, kita cari. Di sini event kategori. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian controller-nya di sini. Misalnya ke event kategori list. Baik, di bagian event kategori controller ini ada beberapa function. Yaitu yang pertama public function construct. Public function construct ini digunakan untuk mendefinisikan variabel yang biasa digunakan di fungsi lain. Jadi dalam hal ini yaitu di event kategori model. Selanjutnya di sini juga ada public function list. Di sini berfungsi untuk menampilkan list dari event kategori. Di sini juga ada public function insert. Public function insert ini berguna untuk menampilkan form insert di event kategori. Setelah itu ada juga di sini public function insert tab, yaitu setelah tadi di form insert kita masukkan datanya, di sini akan disimpan di public function insert set ini. Selanjutnya ada public function update. Di sini public function update berguna untuk menampilkan event kategori yang akan kita update. Setelah itu di sini juga ada public function update set. Jadi setelah data barusan kita update, nah ini akan di save dan ditampilkan di public function update setting. Dan yang terakhir di sini ada satu lagi function, yaitu public function delete. Di sini berguna untuk menghapus event kategori yang sebelumnya sudah kita masukkan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai metode pembayaran. Di sini udah terlihat ya, sudah ada satu data, satu bank dengan nomor virtual account-nya, Bank BNI dengan nomor virtual account-nya yang tertera di layar, itu 871 bla 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 901. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan satu lagi account ya, account bank. Misalnya tadi udah ada BNI, sekarang kita coba BCA, dan untuk nomor virtual account-nya ini kebetulan kita udah menyiapkan
draftnya terlebih dahulu. Nah, di sini BCA-nya. Nah, copy kita masukkan di sini. Nah, kebetulan di sini untuk cara pembayarannya kita ada tiga metode, yaitu pembayaran melalui transfer ATM, transfer melalui internet banking, dan yang terakhir adalah transfer melalui mobile banking. Nah, untuk masing-masing cara pembayarannya ini kita juga sudah menyiapkan untuk draftnya, jadi kita bisa mengcopy pastekan aja. Nah, di sini untuk transfer melalui ATM-nya, untuk metode-metode cara-caranya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke step berikutnya, yaitu melalui internet banking. Ini juga sama step-stepnya pas waktu akan melakukan pembayaran melalui internet banking. Dan yang terakhir adalah transfer melalui mobile banking. Ini kita copy pastekan aja lagi untuk cara pembayarannya. Nah, oke, jika semuanya udah terisi, selanjutnya kita save ya. Oke, save. Nah, di sini sudah muncul ya di bagian paling atas untuk metode pembayarannya. Jadi sekarang ada dua metode pembayaran, yaitu melalui BCA dan melalui Bank BNI. Setelah barusan kita mencoba untuk menambahkan data, selanjutnya kita coba untuk mengupdate data yang udah ada. Nah, misalnya yang di nomor 1 ini BCA, kita update menjadi BCA Syariah misalnya. Tambahin S ya, apa tulisan-tulisan aja ya, tulisan BCA Syariah, dan di sini nomornya misalnya ditambahin angka 1. 1 kita save. Nah, di sini udah berubah ya. Kita sudah berhasil untuk mengupdate yang tadinya BCA biasa sekarang menjadi BCA Syariah, yang sebelumnya nomor virtual account-nya adalah 988, sekarang 9881. Pada bagian metode pembayaran, jika kita ingin melihat untuk source code-nya, kita bisa copy di bagian URL di sini, yaitu method payment. Kita copy dan kita cari di source code. Nah, di sini udah ketemu ya method payment di roots-nya. Selanjutnya di situ ada controller method payment. Nah, kita masuk di controller method payment. Untuk method payment controller, di sini ada beberapa function, misalnya public function construct, public function list, insert, update, dan delete. Dan secara keseluruhan ini hampir sama dengan di event kategori controller. Hanya saja di sini berbeda di bagian public function construct. Di sini di bagian method payment controller ini memanggil method payment model dan photo payment model. Baik, pada bagian pengguna organizer, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan dan mengedit organizer yang sudah ada. Mungkin pertama kita coba menambahkan dulu. Misalnya namanya Haryadi ya. Haryadi, untuk alamat emailnya mungkin bisa dimasukkan yang udah kita siapkan tadi. Nah, ini haryadi@gmail.com, nomor teleponnya nah, asal juga, asal ada, untuk passwordnya 123456. Nah, untuk di sini kita juga masukkan data organisasinya. Kebetulan sudah kita siapkan juga. Nama organisasinya adalah Haryadi Group. Untuk emailnya haryadi@gmail.com. Kita copy-copykan aja di sini. Oke, kita semuanya udah lengkap. Selanjutnya kita bisa save ya di sini, disimpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa
yang paling atas untuk penambahan datanya kita berhasil. Dan selanjutnya kita mungkin coba untuk update ya di nomor 1. Misalnya nama Haryadi kita ganti Haryadi Slamet misalnya. Haryadi Slamet. Oke. Nah, di situ kita save aja langsung. Nah, di sini udah berhasil ya untuk update namanya yang sebelumnya dari nama Haryadi menjadi Haryadi Slamet. Dan untuk pengguna organizer ini untuk dua fungsi tadi yaitu update dan insert ini sudah berhasil. Pada bagian pengguna organizer, di sini jika kita ingin melihat source code-nya, kita bisa lihat di bagian URL di situ. Kita bisa copy untuk organizer user-nya, copy. Kita cari di source code-nya di sini di bagian root ya. Nah, di sini udah ketemu di organizer user root-nya. Dan untuk controller-nya itu ada di organizer user. Kita cari, kita masuk ke organizer user. Pada bagian organizer user dan controller ini ada beberapa function, yaitu public function construct, public function insert, insert save, dan delete yang terakhir. Di sini secara keseluruhan hampir sama dengan di controller method payment, hanya yang membedakan di bagian public function construct. Di sini ada user model. User model ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, dan satu lagi di sini ada event organizer model. Nah, event organizer model ini digunakan untuk menyimpan data organisasi. Oke, untuk di bagian event ini kita sudah punya satu data yang dimana ada kategorinya konser, nama eventnya testing event, kotanya Kabupaten Badung. Nah, ini untuk tanggal acaranya dan statusnya ini publish atau tidak. Oke, kita coba buat baru data eventnya. Nah, kita coba di sini mengisi untuk konser. Terus kita coba masukkan draft isian yang sudah kita buat, deskripsinya. Highlight-nya. Ini untuk tanggalnya kita masukkan 4 Februari. Penukaran tiket. Lalu ada syarat dan ketentuan. Kita pindahkan dulu. Oke, ini informasi tambahan tidak perlu. Nah, di sini kita bisa memilih itu daerah di Pantai Ancol. Oke, sudah berganti Pantai Ancol. Sini kita bisa masukkan cover dari eventnya. Picture. Kita masukkan ini. Nah, ini untuk katalognya kita coba isi asal aja untuk paket A seharga 1 juta. Ini untuk stoknya kita bikin 2. Deskripsinya kita copy aja. Penukaran tiketnya juga sama. Syarat dan ketentuan juga sama. Oke, tiket masuk, blok di tanggal terpilih, tidak perlu reservasi. Oke, sini kita jika ingin menambahkan katalog baru atau paket baru juga bisa.
Cuma di sini kita tidak perlu. Oke, setelah semua sudah bisa kita simpan. Oke, sini sudah terbuat data event dengan kategori konser dengan nama berikut, kotanya di mana, tanggalnya kapan. Nah, ini untuk publish eventnya. Oke, jika sudah, kita juga bisa lihat di editnya. Nah, di sini sudah berhasil ya, terget datanya. Sini juga bisa dilihat sudah tertuju atau tercatat untuk point makernya. Oke, kita save aja. Oke, untuk event seperti itu, kita coba untuk lihat dari source code-nya. Di sini event, kita bisa cari di roots-nya. Event. Oke, ini event yang ini. Nah, untuk event ini ada di controller namanya event juga. Event controller. Oke, di sini. Sini sudah ada di event controller. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa function, ada construct, list, insert save, lalu ada update juga. Dan delete. Nah, di sini untuk penggunaan model dari proses pembuatan data event sendiri cukup banyak. Ada event model, event kategorinya, terus event paketnya, event include-nya, event paket include-nya ada apa aja, event organizer-nya siapa gitu. Lalu kita mengget data session dari akun yang sedang login, yang sedang terautentikasi. Seperti itu. Di sini juga kita ada proses untuk melooping data paket katalognya jika kita tadi menambahkan lebih dari satu. Seperti itu. Sini juga ada proses menyimpan data file gambar ya. Di sini kita baca apakah ada request file dari cover. Jika ada, maka kita get extensionnya, lalu kita buat format nama file yang baru, lalu dicek di sini kalau misalnya ada foto lamanya, maka kita bisa menghapusnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, baru kita simpan data yang kita upload tadi di folder berikut. Seperti itu. Oke, ini untuk proses update status publish-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba menjelaskan dari sisi pengguna biasa gitu ya, yang ingin membeli atau ingin memesan tiketnya. Di sini kita ada di halaman utamanya. Nah, di sini dari yang sudah dibuat data event sebelumnya, yaitu ada 2 event, di sini juga tertera ya. Nah, di sini kita bisa klik untuk event tersebut. Oke, bisa dilihat
Nah, di sini tercantum katalog paket yang sudah kita buat tadi, yaitu paket A. Oke, bisa kita lihat di sini Slack-nya juga udah mengikuti dari judulnya. Oke, kita misalnya mau pesan berapa tiket, misalnya 1, dia akan menghitung sebanyak kita memesan. Oke, kita coba isi 2. Nah, jika kita isi 2, data yang ada di sini kita perlu mengisi 2 data pengunjungnya. Gitu. Sini kita coba tulis asal aja, edit test @mainatul.com. Di sini kita ngasal aja. Sini juga sama, pengunjungnya saya, nomor ponselnya. Nah, di sini kita perlu menginput nomor KTP-nya. Nomor KTP-nya juga ngasal aja. Ini edit test 2. Sini kita bisa input nomor ponsel, nomor KTP juga ngasal. Oke, kita bisa lanjut ke pembayarannya. Yakin pesan 2 tiket, yakin. Nah, dari data metode pembayaran yang sudah dibuat tadi, di sini bisa dilihat sudah tercantum data bank yang menjadi metode pembayarannya. Di sini coba kita klik BCA. Oke, di sini adalah halaman untuk melihat nomor virtual account-nya dan cara-cara pembayarannya. Seperti itu. Jika ini kita ingin mengganti, kita bisa pilih ganti. Seperti itu. Oke. Di sini kita bisa karena di sini kita tidak memakai semacam vendor untuk melakukan proses pembayaran. Di sini kita membuat sebuah button untuk istilahnya men-trigger bahwa dia sudah melakukan pembayaran. Nah, jika sudah, dia akan balik lagi ke halaman utama. Oke, kita lihat untuk source code-nya di sini karena dia di halaman utama, maka kita bisa cari di root-nya itu dengan slash aja gitu. Nah, karena dia tadi prosesnya tidak membutuhkan autentikasi, maka dia posisi root-nya itu ada di luar dari filter outguard. Nah, di sini untuk slash-nya ada di home controller. Oke. Nah, di sini seperti biasa ada construct, di sini ada index untuk halaman utamanya. Nah, mungkin di sini terlihat tidak ada semacam query yang dibuat untuk ditampilkan karena di sini kita menggunakan Ajax untuk mengget datanya. Untuk mengget datanya itu, coba kita ke view page home. Nah, di sini, di sini kita ada web event. Web event ini untuk tag untuk menampung data list event yang sudah kita buat. Nah, di sini kita pakai Ajax home event. Kita cari di roots-nya. Oke, kita cari di sini ada di Ajax controller home event. Oke, di sini untuk function untuk mengambil data list eventnya. Di sini kita pakai
DB Builder, Database Builder. Oke, untuk halaman katalog paketnya ini bisa dilihat di event to do. Nah, ini adalah slug dari si event yang sudah kita pilih. Terus event to do segmen ini berarti ada segmen tambahan. Kita coba cari di home. Nah, ini kita tampilin slugnya, kita parsing datanya ada di page event to do. Nah, di sini juga sama, mengambil datanya dengan Ajax. Di Ajax event to do. Sorry, di sini. Nah, di sini untuk bagian untuk menampilkan data paket katalognya. Oke, balik lagi ke halaman view-nya. Nah, di sini untuk menampilkan data event katalognya. Di sini kita menggunakan flat picker untuk menampilkan tanggal, keterangan tanggalnya, tanggal eventnya. Nah, di sini juga ada function untuk ketika menambahkan jumlah kuantitinya dan untuk menguranginya. Untuk di bagian pengisian detail pemesan dan detail pengunjung, di sini kita bisa lihat dari source code-nya ada pada function event start checkout. Jadi ketika mau melanjutkan ke pembayaran, dia akan menyimpan data detail pengunjung dan detail pemesannya, menyimpan di order model dan order detail model. Nah, order detail model ini yang tadi untuk bayarnya atau pemesannya. Nah, untuk ini WS ini untuk pengunjungnya. Di sini kita buat admin cost statis juga, lalu kita menghitung jumlah harganya untuk grand totalnya ketika ditambahkan dengan biaya admin. Lalu di sini kita nge-generate format nomor ordernya. Lalu dia akan redirect ke halaman pembayaran atau metode pembayaran. Untuk bagian list metode pembayaran, di sini kita membuat sebuah query untuk menampilkan metode pembayarannya dari method payment model, dan kita mengecek apakah nomor dari order itu terdapat pada order model atau tidak, dan dengan status belum dibayar, seperti itu. Nah, ketika nantinya sudah dikonfirm bahwa dia sudah membayar, di sini akan dicek apakah nomor ordernya itu sesuai dan belum dibayar. Nah, kalau memang belum dibayar, itu kita cek lagi dia sudah ada di data payment model atau belum. Kalau udah ada, kita balikan. Nah, kalau misal belum, kita cek apakah metode pembayarannya sudah sesuai dengan ada di metode payment model atau tidak. Nah, kalau misalnya jika nggak sesuai, kita balikan lagi. Nah, kalau misalnya udah sesuai pengecekannya, kita update untuk status ordernya, dan di payment model kita tambahkan data pembayaran pada tanggal saat melakukan pembayaran.
Oke, setelah kita melakukan proses pemesanan dari sisi user dan kita juga sudah mengisi data-data pemesanannya. Nah, sekarang untuk dari sisi admin atau sisi organizer juga nanti akan dapat melihat data pemesanan dari user yang sudah mengisi datanya tersebut. Nah, di sini tadi contoh untuk nomor ID ordernya berikut, kategorinya konser dengan event EXO SC Back to Back FanCon in Jakarta, paket katalognya dia milih yang A, pemesannya atas nama Ardites, lalu ada emailnya, terus nomornya, dia mesan berapa tiket gitu ya, terus untuk ini harga satuannya, lalu kita lihat dari total bayarnya itu ada 2 juta ditambah adminnya dan ini adalah totalnya dan sudah paid atau sudah dibayar. Nah, untuk di sini kita bisa melakukan aksi report untuk Excel-nya dan juga PDF-nya. Oke, ini bisa kita coba lihat untuk PDF-nya. Oke, ini untuk PDF-nya sudah tercetak sesuai dengan datanya. Lalu kita coba lihat Excel-nya. Pindahkan dulu. Nah, ini untuk datanya. Oke, roots-nya order. Oke, nah order ini ada di controller order. Oke, nah di sini kita menggunakan DB Builder, lalu kita join beberapa table untuk bisa mendapatkan data dan bisa ditampilkan. Ada katalognya, eventnya apa, event kategorinya apa, order detailnya apa. Nah, di sini ada kondisi ketika jika yang sedang login itu adalah organizer role-nya, maka dia akan menampilkan datanya sesuai dengan event yang dikelola oleh organisasi tersebut. Tapi kalau admin itu bisa melihat semua data. Seperti itu. Oke, untuk ketika ekspor PDF dan Excel itu kita bisa lihat untuk linknya. Di sini bisa dilihat di sini nih admin order export XLS. Oke, kita coba cari di roots-nya. Export. Oke, nah di sini nih, export XLS, export PDF, ada di export order controller. Nah, di sini untuk membuat atau mengenerate laporan untuk format Excel dan PDF. Juga sama, kita melakukan join seperti yang ada di controllernya. Nah, di sini kita define satu-satu kolom apa saja yang diperlukan. Ini untuk menampilkan isi datanya ada di sel apa. Nah, untuk yang PDF juga sama, dilakukan query data, lalu kita gunakan DOM PDF untuk dapat mengenerate PDF yang coba kita buat. Nah, untuk tampilannya ada di halaman order. Nah, itu ada di view admin export. Nah, ini seperti biasa, seperti membuat HTML. Di sini kita berisikan table untuk
menampilkan datanya. Oke, ini halaman untuk transaksi pembayarannya. Jadi data-data yang sudah dibayar oleh user dengan informasi dia menggunakan bank apa untuk metode pembayarannya, eventnya apa, paketnya apa, pemesannya siapa. Ini untuk keterangan jumlah yang sudah dibayarnya. Hampir kurang lebih sama sih dengan ada yang di order juga Excel dan PDF pun kurang lebih sama. Untuk source code-nya pun kurang lebih sama. Oke, kita coba lihat dari sisi source code-nya. Coba kita ke roots. Oke. Nah, ini ada di controller P. Nah, ini juga sama. Menggunakan join table untuk mendapatkan datanya. Di sini kita join order. Kalau tadi kita table order, sekarang table payment. Baru kita join ke order dan method payment. Oke. Nah, ini mungkin ada raw SQL ini digunakan untuk melakukan query SQL dengan sebuah condition yang berbeda seperti itu. Oke, kurang lebih sama untuk proses pembuatan di menu pembayaran. Oke, kali ini kita masuk ke bagian terakhir yaitu dashboard yang berisikan grafik-grafik. Di sini sudah ada filternya. Nah, di sini ada grafik order tahun ini, order bulan ini, juga ada ada kondisinya. Ini kalau misalnya bulan April tahun 2023 belum ada. Ini udah muncul ya. Oke, terus juga ada data event di bulan Januari ini, atau pembuatan di bulan Januari ini. Ini masih coming soon. Nah, ini ada grafik pie untuk menampilkan berapa banyak event berdasarkan kategorinya di tahun 2023. Oke, kita coba lihat di source code-nya. Itu ada di dashboard. Nah, dashboard controller. Oke, di dashboard controller di sini hanya berisikan nama-nama bulannya saja. Karena di sini kita menggunakan Ajax untuk mengambil datanya. Kita bisa lihat di file dari halaman view-nya. Oke. Nah, di sini. Di sini memang kebanyakan menggunakan Ajax untuk mengambil datanya. Di sini kita menggunakan Apex Chart sebagai vendor untuk menampilkan grafiknya. Nah, untuk melihat proses pengolahan datanya itu ada di admin Ajax dashboard. Itu kita bisa pakai Ajax dashboard aja. Oke, untuk roots Ajax-nya itu ada di Ajax dashboard, terus Ajax controller. Nah, di function dashboard.
Nah, di sini ada parameter untuk mengambil data filter tahun dan filter bulan. Nah, di sini kebutuhan untuk menampilkan data dalam 1 tahun yang di looping sebanyak 12 bulan. Di sini kita menggunakan join untuk mengambil datanya. Jika ada filter tahun, maka kita berdasarkan tahun tersebut dan berdasarkan bulan tersebut. Ini untuk pengambilan data bulannya. Nah, ini untuk menampilkan event apa saja yang ada di tahun ini, seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan data kategorinya. Jadi jumlah event per kategorinya itu berapa. Oke, kita return JSON untuk beberapa variabel. Lalu di bagian JavaScript-nya itu di get key dari respon JSON-nya. Lalu kita masukkan ke dalam function untuk mengenerate dari grafiknya. Seperti itu. Kita ambil parameternya terus kita taruh untuk data dari grafiknya. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan secara singkat dan secara general ya. Untuk penggunaan grafik itu ada dokumentasinya, bisa dilihat di website Apex. Dan untuk secara keseluruhan memang masih banyak untuk kekurangan dan hal-hal yang perlu diimprove. Mungkin sebelum ditutup oleh Mas Agus, jadi di sini kita sudah melakukan beberapa trial dan error gitu ya, percobaan untuk menghasilkan fitur yang bisa dapat digunakan, seperti itu. Mungkin itu saja untuk dari saya. Untuk penutupnya dilanjutkan oleh Mas Agus. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Adi atas penjelasannya. Demikianlah untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan dari presentasi kami bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.